Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Azahra Kusuma Wibawa dari SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Kali ini aku akan mengulas buku yang berjudul Dongeng untuk Santi. Buku ini ditulis oleh Indah Darmastuti dengan ilustrator Vera Savitri. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Kisah ini bercerita tentang dua tokoh utama bernama Santi dan Atika dengan latar belakang situasi di lingkungan rumah mereka yang masih asri dekat aliran sungai dan persawahan. Begini ceritanya. Alkisah, seorang anak bernama Santi. Ia adalah seorang penyandang tunanetra. Ketika itu, Santi sedang berkeliling untuk mengenali lingkungan komplek rumah barunya. Saat di perjalanan, ia bertemu seorang anak bernama Atika. Atika adalah anak yang baik hati. Ayahnya adalah seorang guru SD dan ibunya bekerja sebagai bidan di puskesmas. Ketika bertemu dengan Santi, Atika baru saja pulang sekolah. Ia menawarkan diri untuk menemani Santi mengenali lingkungan barunya. Sebelum menemani Santi berkeliling, Atika mengganti pakaiannya dulu di rumahnya. Tak lupa, ia pun mengajak Santi untuk berkunjung. Di rumah Atika, Santi bertemu dengan Bibi Tuti dan menyambutnya dengan ramah. Tak lama menunggu, Atika keluar kamar dan sudah siap untuk berpetualang menyusuri lingkungan rumah mereka bersama Santi. Mereka berdua bergegas untuk pergi berjalan-jalan. Tangan kiri Santi membawa tongkat dan yang lainnya menggandeng Atika. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di tepi sungai. Atika nampak kagum dengan cara Santi mengenali lingkungan barunya. Ia pun tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti cara Santi dengan menjadi pendengar yang baik dan menghitung langkah untuk melewati jembatan yang mereka lewati. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka pun memutuskan untuk berteduh di sebuah pondok kecil di dekat sawah. Atika kemudian mengeluarkan sebuah buku cerita dari tas yang ia bawa dan mulai membacakan sebuah cerita untuk Santi tentang itik buruk rupa. Santi senang sekali mendengar cerita yang dibacakan Atika. Ia ingin mendengar cerita yang lebih banyak lagi. Sejak saat itu, Atika rajin membacakan cerita untuk Santi setiap harinya. Sampai tiba saat air bah memasuki rumah Atika. Seisi rumah disibukkan dengan menyelamatkan barang-barang yang ada di rumah mereka. Atika sedih. Buku-buku ceritanya basah semua. Keesokan harinya, Atika pergi berkunjung ke rumah Santi. Ternyata rumah Santi juga kebanjiran. Dan semua buku cerita Santi pun basah. Kemudian mereka berinisiatif untuk menulis cerita harian mereka sendiri. Santi berkeinginan untuk bersekolah seperti Atika. Ayah Atika pun mengizinkan Santi untuk sekolah Atika esok hari. Mereka senang sekali. Kesan terbaikku adalah ketika Atika dan Santi bertemu. Saat itu aku merasa senang karena Atika mau berteman dengan Santi yang menjadi penyandang tunanetra. Kesan terindahku adalah ketika Santi dan Atika menulis cerita bersama. Hal tersebut terasa sangat indah karena mereka mempunyai inisiatif dan menghasilkan karya yang bisa mereka nikmati bersama. Dan yang terakhir adalah kesan paling menyedihkan. Ketika rumah Atika dilanda banjir yang membuat buku cerita Atika
basah, dan tidak bisa dibaca lagi. Menurutku, buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh anak-anak untuk menumbuhkan sikap kepedulian, empati kepada sesama, dan berinisiatif untuk menciptakan karya yang bermanfaat dalam sebuah keterbatasan. Ayo membaca buku, buka jendela pengetahuan, membuka cakrawala peradaban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.